Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukrulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Amma ba'du, hadirin jamaah salat zuhur yang insya Allah dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini masih kita diberi kesempatan untuk senantiasa menikmati rasa iman di dalam dada kita dan tentunya nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal kaitannya dengan sebuah nasihat yang diberikan oleh Ibunda Imam Malik. Imam Malik adalah salah satu dari 4 dari imam madhab. Ya, tentang bagaimana beliau ketika akan menimba ilmu. Ya. Mohon maaf jika dalam prosesnya masih ada kekurangan. Seseorang tidak akan mencapai pada kesempurnaan ketika dia harus memberikan nasihat kepada sesama. Niscaya jika menunggu kesempurnaan, tidak akan ada seorang pun yang akan memberikan nasihat kepada sesama. Maka kita akan saling mengingatkan, baik sesama, sejawat, senior, dan sebagainya. Ya, Imam Malik bin Anas ketika beliau akan menuntut ilmu, dia berpamitan kepada ibundanya. Disebutkan oleh Mutarif berkata kepada Imam Malik berkata, aku berpamitan pada ibuku untuk pergi untuk mencari dan mencatat ilmu. Ibu berkata, kemarilah nak, kenakanlah pakaian yang pantas bagi seorang penuntut ilmu. Kemudian ibu mengenakanku pakaian yang baik, juga memakaikan peci di kepalaku dan memasangkan sorban. Lalu beliau berkata, nah sekarang pergilah kepada gurumu Robi'ah untuk menuntut ilmu. Tapi ingat nak, belajarlah dahulu akhlak darinya sebelum kamu menyerap ilmunya. Ya, ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari nasihat yang disampaikan oleh Ibunda Imam Malik. Yang pertama, menurut Wildan Jauhari, ya, seorang ibu solehah seharusnya bisa memberikan gambaran kepada putranya tercinta akan keagungan kemuliaan sebuah majelis ilmu. Ya, terlepas bahwa seorang ibu yang menyampaikan wejangan tadi, sekiranya setiap orang tua juga harus menyampaikan bahwa tempat menuntut ilmu adalah salah satu sarana yang akan sangat bermanfaat. Dimanapun, kapanpun berada, majelis ilmu adalah majelis yang harus dihormati, harus dijaga. Dalam hal ini tentunya adalah kampus kita ini adalah majelis ilmu. Ya, karena di sini adalah tempat menuntut ilmu. Maka seorang orang tua, walaupun keadaannya lembaga itu dari sisi fisik lembaganya kurang memadai, tetapi karena itu adalah majelis ilmu tetap harus diagungkan. Karena kalau menurut aspek lain bahwa itu adalah menuntut adanya kebarokahan yang ada dalam sebuah majelis ilmu. Kemudian yang kedua, orang tua hendaknya bisa mengarahkan, menyiapkan pendidikan terbaik bagi putra-putrinya. Ya. Seringkali beberapa orang, terutama orang-orang yang berpikir hanya berbasis pada kekuatan ekonomi, hanya berpikir bahwa ketika menyekolahkan anak itu akan menuntut mengeluarkan ekonomi yang pada saat ini tentunya
kita rasakan luar biasa ketika menyekolahkan anak. Bahkan hanya di tingkat Raudatul Atfal, pendidikan anak usia dini, kita harus membayar nominal yang sangat besar. Tidak sedikit yang harus kita keluarkan. Tetapi yang terpenting adalah yang kita ketahui adalah majelis itu adalah tempat terbaik untuk menuntut ilmu pengetahuan, untuk mendewasakan anak, untuk membelajarkan anak. Ya, apakah lingkungannya sudah memadai atau tidak? Itulah barometer yang harus kita lihat. Jika lingkungannya cukup memadai dan menunjang peningkatan kualitas diri anak, maka lakukanlah. Ya. Kemudian yang ketiga, nasihat yang bisa diambil adalah sebuah ilmu tidak akan bermakna jika tanpa dihiasi oleh akhlak mulia, akhlakul karimah. Ini yang menjadi tuntutan pada masa sekarang. Zaman sekarang, segala sesuatu sudah berbasis sistem yang berbasis internet, daring. Maka sebenarnya itu sedikit kehilangan sentuhan pada pengembangan akhlak, penguatan akhlak. Tapi tentunya asal koridor akhlak itu dipakai tetap juga bisa terjaga. Ya, misalkan ketika kuliah Zoom atau rapat Zoom misalkan, etikanya kan ketika mendengarkan tidak harus di mute videonya ya. Nah, maka etikanya adalah videonya harus ditampilkan. Nah, kecuali memang jika ada sesuatu hal yang urgent untuk dilakukan, maka bolehlah misalkan seperti itu. Nah itu kan adab-adab ataupun akhlak-akhlak yang harus senantiasa dijaga. Ya. Amanat terakhir tadi yang disebutkan bahwa ketika belajar ke suatu majelis, yang dilihat adalah akhlaknya, adabnya. Bukan ilmunya terlebih dahulu. Maka kita sebagai dosen tentunya juga harus menampilkan akhlakul karimah yang baik. Bagaimana cara melayani, cara berbicara dengan sesama, cara berbicara dengan mahasiswa dan sebagainya. Tapi tentunya bukan hanya itu yang dilihat, tapi juga termasuk pada mahasiswa juga. Harus senantiasa berperilaku yang baik. Ya. Tadi disampaikan sedikit tentang bagaimana cara adab berpakaian. Kita sering menemukan beberapa mahasiswa yang datang ke kampus, bahkan menghadap pada dosen, itu dengan pakaian seadanya. Dalam artian, tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Maka itu adalah bagian yang tentunya harus kita perbaiki. Ya, mari kita sama-sama meningkatkan kualitas diri, baik kompetensi, keilmuan, dan tentunya juga akhlak kalkul karimah kita dalam segala aspek, terutama dalam melayani, baik layanan pembelajaran maupun layanan-layanan lainnya. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.